Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada akhirul kiram al Ustadz Tajuddin selaku ketua MUI Desa Jatisawit yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabillahi khos kepada keluarga besar MUI dan keluarga besar para ulama masyayikh di Jatisawit yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabillahi khos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jatibarang, wabillahi khos kepada Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas dari sektor ataupun dari Koramil Kecamatan Jatibarang yang kami hormati. Wabillahi khos kepada aparatur pemerintah Desa Jatisawit, wabillahi khos kepada Bapak Patoni selaku Kuwu Desa Jatisawit Lor beserta ketua tim penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketal Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Jatisawit Lor. Mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambah manfaat. Amin Allahumma. Wabillahi khos kepada Ibu Iin Khalifah, salah satu calon legislatif Kabupaten Indramayu yang kami hormati. Wabillahi khos kepada sahibil walimah sing arepan bayari kitane. Panjenenganipun Bapak Saman Ibu Item Karnitem, mudah-mudahan Bapak Saman Ibu Karnitem sakeluargi diberikan sehat walafiat, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabillahi khos kepada adik saya Ananda Najma, yang mudah-mudahan Ananda Najma hari ini telah ditasyakurkan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ananda Najma jadi zuriyah yang qurrat a'yun, zuriyah yang salihah, zuriyah yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma dijadikan zuriyah yang min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahli taqwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi khos kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Jatisawit, tak lupa kepada keluarga besar pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, tak lupa kepada Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola di Desa Jatisawit Lor yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Jam'iyah Maulid Simtuduror grup rebana yang kami hormati. Tak lupa kepada keluarga besar Bapak Saman, keluarga besar Ibu Item Karnitem. Tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang masih jumeneng baru hadir belum keduman panggonan, walaupun gak keduman jenek senek jajan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, kebagian keberkahan, kebagian pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan didumi terandulit malampir orang mampir nyiprat teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu apa damelu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajane mengkot pragat tuntas paksaman jaluk diambung. Wabillahi khos kepada seluruh tamu undangan yang masih berdiri ngadeg
muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang biasa, sing pada ane ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan akhirat semangat ibadah. Allahumma santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakaku mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing muda randai galuli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet untuk rezeki enggalunga kaji. Allahumma para bapak haji, bu hajah, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Namanya orang tua, lihat anak sehat tok berasane senang. Betul Bu? Luwi-luwi dua anak salatera ketinggalan, bisa baca Al-Qur'an, karo wong tua pada bekti, rasa banggane luar biasa. Maka hari ini panjenenganipun Bapak Depo Pasir, Bapak Saman ngantenaken pengajian semeriah ini bukan lagi pamer, bukan lagi sombong, bisa nanggap mumpuni, bukan lagi kemaki, tapi ternyata Bapak Saman Ibu Hitam Karnitem mengadakan pengajian semeriah ini dalam rangka pertama sodakoh kanggo nolak bala narik rizki, yang kedua rasa syukur dititipi amanah putra putri nu soleh solehah. Mudah-mudahan hari ini semangat dari panitia dan para tetangga yang nyengkuyung hajatnya Bapak Saman, Pak insya Allah mendapatkan manfaat masalah barokah. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita malam hari ini, luar biasa. Sing pada keprok utangi lunas kabeh. Sing amiri banter ketara utangi akeh. Moga-moga rezeki sing barokah. Bu, duduk praktis, bokong yang lemprak, sikile atis, ikhlas. Ngajine mengko pragat jam pira karo Bu Hitam sakeluarga? Jam pira? Jam 12. Jam 12 bengi. Kita nih nanjak iki jam 9. Pragate jam 12. Berarti ngajine 3 jam. Ya Allah, geragas nemen ya. Ngajine 3 jam. Emang anak Kiai ceramah nang gone Jati Sawit Lor nganti 3 jam anak? Anak? Kiai siapa? Siapa? Kita nih mumpuni ceramah 3 jam. Pengundang atau kontrak sampai. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma duduk praktis ikhlas, pada kepanasan kipas-kipasan ikhlas, orang kebagian snack ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine. Nah kayak ikut jadi backing vokal aja, ada di baking soda, meneng-meneng malah gede nih. Tuku peci karo tuku pulas, mangkat ngaji anake rolas. Sayusin sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina tuku beras karunge coklat yen aku waras ora mungkin ninggal sholat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Bapak kesaman uripe berkah duwe anak pada soleh rajin ibadah maring taman minum jamu dicampur cengkeh bapak kesaman bojone ayu gelane akeh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sallu ala Nabi Muhammad. Maring taman minum jamu dicampur cengkeh bapak saman bojone ayu gelange subhanallah tetangga gelange akeh jenengan iku pikirane sing husnudon pikirane sing apik bae oh gelange akeh anu celengan celengan Mei peranake telu si cilik-cilik barepe wingin nembe payu rabi. Si nomor lorone ya nembe payu laki. Si nomor telune si cilik malah nembe di walimatur rasul. Pantesan gelange akeh bok sewektu-wektu butuh dadak. Bisa didol dingin. Oh, gelange akeh celengan. Alhamdulillah. Malah tadinya Bu kaji saman orang mung sebelah kiri tok sing gelange tekan sikut. Sebelah kanan yang gelange tekan sikut. Tapi kemarin pas lagi maring gone mumpuni tangan kanan kiri gelange sampai sikut saiki namun sebelah kiri tok sing gelange tekan sesikut. Jabule jarane nembe didol dingin go nanggap mumpuni. Bahasane indah nemen Ibu Saman, Ibu Item Karnitem. Alhamdulillah ternyata khusus hari ini Ibu Karnitem itu kepingin saya banyak sholawatnya katanya. Gara-garanya wasilah lantaran beliau mengundang saya sangat-sangat kepincut ketika saya baca sholawat. Masya Allah. Mudah-mudahan karena Bu Item Karnitem ahli sholawat, kita semuanya tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Ini grup rebana dari mana? Jati Sawit. Jadi grup rebana dari sini. Oh luar biasa. Santri. Alhamdulillah santri tapi rada tua setitik. Orang masalah. Ini grup rebana. Saya kasih saweran dulu mangga mas. Saweran buat grup rebana. Sami-sami.
Pinter jawabnya, orang serepot-repot tapi ditampani. Saya suka nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Santri itu belajar mendawamkan sholawat. Cuma kalau boleh wireless yang lain di off dulu, mohon izin, biar hanya suara saya yang bunyi karena udah disawer ini. Operator sound system terima kasih, sound systemnya enak banget. Orang mau dadak ngeden wis metu suarane dewek. Matur nuwun Pak Operator sound system, mudah-mudahan sound systemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Tadi sampai mana jadi lupa? Sampai oh iya. Santrinya saya sawer ketimbang nyawer biduan. Kalau santri kan belajar mendawamkan sholawat. Tapi kalau biduan walaupun sama-sama vokalnya, cuma kadang biduan bajunya seronok kurang bahan. Masa biduan tampil punya Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, diwudel disogi celobong udara, terus nganggo rok mini, maaf belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Terus begitu naik motor meletak kan jadi SMS. Maaf, silitnya meletak separuh. Cara berpakaiannya kalah kalau buah nang pasar. Saiki buah nang pasar kan malah pada kelambenan. Betul? Halo? Buah nang pasar kan saiki pada kelambian. Apel kelambian, pir kelambian, jeruk kelambian, buah blimbing, jambu kristal kelambian. Sampai aku mancing naring desa Jatisawit blok desa, saya lihat mangke niki ada nangka pada jaketan. Jatisawit lor malah nangka pada jaketan. Berarti nang Jatisawit lor nangka seneng muslimatan, nangka seneng acara ngaji pengajian rutinan. Nanti nang Jatisawit lor nangka pada senang pengajian sebab ngerti syariat, ngerti aturan. Tapi nang apa nangkane wong wadon malah ora dibrongsong. Mulane Paksaman yang mana Paksaman? Menika Paksaman subhanallah sing kumise jelantir. Kayak tambang dadung sapi. Paksaman dina ngumpulna duit nabung kanggo pengajian dina iki Bu. Dina-dina dadi dipo pasir. Golek pasir. Dengan tiklemu sirang nemen Paksaman ya Allah. Yang ireng gak usah kecil hati. Kanjeng Nabi dawuh di dalam kitab Jam'us Shahir dijelaskan, ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Sampai ketawanya ngecek pisan Bu. Pancen saya lihat ibu-ibu sini mah kulitnya glowing, kulit skincare. Giliran dalam wong lanang ya lo bungut ireng kabeh. Aku diceritani mau karo kaji item. Bu Kaji item bilang sama saya cerita dulu sebelum beliau Pak Saman sesukses ini pernah golek pasir sedina cuma dapat duit 20.000 Bu. Tapi tetap Pak Saman begitu tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga. Pak Saman bilang sama istrinya, begini bilangnya Pak Saman, ayang embeb. Bu Item jawab, iya Mas aliran listrik. Konten apa Pak? Sampean nimbali kitane kayak gimana? Kitane jalur ngapuran nemen. Aku sampean kudu ake syukure lan ake sabare. Kitane kerja sedina menguli duit 20.000. Kita pasrahna karo sampean. Moga-moga sampean bisa ikhlas terima mangga 20.000 kanggo tuku bumbon dapur. Apa jawaban Ibu Item? Pak, orang samawi dadak jaluk ngapura. Kitane demen de bojo ireng kaya sampean. Di bojo ireng bangga Pak. Sebab wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, kurang gampang lecet.
Dan yang ketiga mau ireng ke bulan orang gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Habis kehujanan tetap ireng. Tapi kita nih bangga deh bocah tanggung jawab kayak sampean Pak. Saben sampean balik sekam pekerjaan aku salaman karo sampean mak kerasa kayak salaman karo parut. Tapi kita nih ngaji karo Kiai Tajudin. Ngendikane Kanjeng Nabi wong semakin kasar tangane maka semakin tanda bersih rezeki menungsa iku mau. Aku bersyukur Pak. De bocah ireng tanggung jawab kayak sampean. Maksa nangis. Terus ngerangkul Bu Item, ya Allah kurangnya anak di bojo paling ayu sang alam jagat raya blok desa. Batu nemu wis kelem ngancani aku baturi aku saprana saprene nganti sukses begini. Senajan kurang 20.000 disyukuri ya mak. Syukur-syukuri kurang 20.000 bisa kanggo seminggu. Witem jawab insya Allah Pak. Iki 20.000 orang mau bisa nggo seminggu tapi bisa nggo setahun. Mau tuku tanggalan kalender Pak. Ternyata Witem malah lebih gede syukure. Maka ternyata suksesnya seorang suami pasti ada tirakatnya seorang ibu rumah tangga. Dan ternyata hari ini pengajian dalam rangka Walimatur Rasul atas adik saya Ananda Najma adalah juga dalam rangka menggugurkan nazarnya Ibu Item Karnitem. Ternyata nazar itu al-wadud dainun, janji adalah hut, janji adalah hut. Karena janji adalah hutang, maka yang namanya yang punya janji wajib kudunya rutangin. Tapi nazar bukan sembarang janji. Nazar itu adalah ketika janjinya dikerjakan harus membawa manfaat, kemaslahatan dan harus membawa kebaikan. Tapi kalau nazar dijanjikan ternyata setelah dilaksanakan membawa madorot, membawa maksiat, apalagi membawa dosa, maka itu namanya bukan nazar. Jadi yang namanya nazar harus digantungkan kepada sunnah atau fardu kifayah. Contoh, panjenengan punya nazar, ya Allah besok anak saya kalau khitan saya arep sodakoh karo anak yatim bocah itu. Sodakoh itu hukum awalnya adalah sunnah. Tapi kalau sudah diucapkan menjadi nazar, maka sodakoh itu malik jadi wajib kudu dilakoni. Ketika anaknya disunati berarti kudu melaksanakan sodakoh kepada anak yatim dan wajib harus dilakukan. Contoh lagi, hajat nazar itu digantungkan kepada fardu kifayah. Fardu kifayah itu amalia wajib yang ketika dilakukan, dilaksanakan, yang lain tidak melakukan, asal ada yang sudah melakukan maka sudah gugur kewajiban fardu kifayah. Contohnya nyolatin jenazah, ngebersihin masjid dari kotoran najis, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau udah keucap janji harus dilakoni walaupun udah ada yang melaksanakan. Contoh, ya Allah itu orang rikala hidup saya pisang karo keluarga kita nih mah. Kita utang pasti diparingi. Lah saiki malah lagi sakaratul maut. Ya Allah, kalau pancen panjenengan arepan ngambil itu nyawa tetangga saya, silakan mangga. Tapi kalau dipun paringi sehat dan diparingi sehat walafiat. Tapi saumpama kok gampang diparingi sedo, diparingi wafat meninggal, saya dingin niki sing arepan nyolati iku jenazah. Ketika walaupun ada yang udah nyolatin, tapi karena udah dijanjikan, maka nyolatin itu jenazah jadi malik wajib kudu dilakoni. Maka yang namanya nazar dilakukan atas nama digantungkan kepada sunnah atau fardu kifayah, dilaksanakan harus membawa manfaat dan kebaikan, dan ketika melaksanakan harus dalam keadaan sadar, nggak boleh setengah-setengah. Contoh, ya Allah besok kalau anak saya ranking siji kita nara puasa 10 dina tapi nek kuat sih bis nganggo tapi anak sih itu namanya gak yakin dan bukan nazar. Maka setiap lesan kita berucap kudu hati-hati. Dan panjenipun Ibu Item Karnitem mengucap, ya Allah besok kalau saya dikasih anak yang soleh-solehah, dikasih anak yang pada bekti karo wong tua, kita nih pananggap mumpuni.
Akhirnya bilang sama Pak Saman, Pak, kita nih kepin nanggap mumpuni. Pak Saman tanya balik, mumpuni itu siapa mah? Mumpuni kubak bocah Cilacap Jawa Tengah, cilik ireng tong bos kuntune. Nah, iku mumpuni. Nah kita nih kepingin nanggap mumpuni Pak, konsolawatan plus pengajian nanggone halaman umay dewe kene. Akhirnya ini adalah satu nazar keinginannya Ibu Saman, yaitu Ibu Karnitem, yang alhamdulillah bisa kalaksanan pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan nazarnya Ibu Item Karnitem menjadikan manfaat, maslahah, dan ngebawa barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Berarti Ananda Najma ini adalah menjadi lantaran, menjadi wasilah kita semuanya bisa bertemu pada malam hari ini. Kenapa Pak Saman Bu Karnitem kepingin pengajian nanggap mumpuni? Karena Bu Karnitem paham wong tua siji bisa ngerumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngerumat wong tua siji. Betul? Betul. Maka kenapa Pak Saman mendukung Ibu Karnitem ngadain pengajian hari ini? Sebab ternyata di dalam kitab namanya Sulamut Taufik, di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tua wafat meninggal dunia masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisannya durung bisa dibagi. Saya ulang biar jelas. Anu ngajinya sampai jam 12 malam kan? Iya, cuman takon tok aku genana karo sampean sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, cek suara ngisor wit pelem halo. Subhanallah. Jebule nang ngisor wit pelem mana manusia. Tetangganya Pak Saman, alhamdulillah ngajinya kayak lagi piknik tamasya ya Pak ya. Jagonge lungguhe nang dhuwur motor karo udut lepas kelepus. Ngajinya persis kayak lagi piknik tamasya. Ini gak kebagian panggonan, ikhlas ya Pak ya. Alhamdulillah ngapunten pisan kalau gak kebagian snack jajan. Kita nih jalur ngapura makili Pak Saman. Kalau Pak Saman gawe snack nanti pitunge 250 setengah, ya hajatannya ora bati. Jenengan kondangan apa ora Bu? Kondangan. Alhamdulillah pantesan kebagian snack pun kondangan. Alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maca sholawat dingin kesane Ibu Item Karnitem jadi tambah semangat. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salli ala habibikal sallim ya Rabbi ala sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba wa dilantah Muhammad baka bakri siti ghaira siti siti bi sayyidil khulafa narju'u badalil maula an'im lana bi shifa la yusalli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba dilantah Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli syakira najum
Pikir-pikir bareng iki Bapak Saman kagungan hajat, Masya Allah, panggungnya mantep nemen nggih. Orang nanggap biduan, orang nanggap orkes, nanggapi khusus pengajian. Wis orkes wingi. Bener-bener Pak Saman ya lo ora bisa dibelani nemen. Berarti wingi orkesan saiki pengajian. Awan mau tadi siang dangdutan, saiki pengajian, orang masalah. Berarti habis kumat terus tobat. Ya ketimbang pengajian dingin terus dangdutan, masa lebar tobat kumat maning. Berarti alhamdulillah betul napa-napa Pak Saman. Berarti Pak Saman niate tadi siang nanggap orkes, nanggap dangdutan dalam rangka sepisan nyenengna warga masyarakat. Karena bocah nom-noman kadang seneng dangdutan, ya akhirnya ditanggapna dangdutan. Diniatna kanggo Pak Saman adalah kanggo sodakoh. Kan biduannya juga milu kerja, milu golek duit, betul. Ya moga-moga rezeki Pak Saman tambah barokah. Rezeki Pak Saman sodakoh kanggo nolak bala narik rizki yang ngebawa manfaat barokah. Allahumma amin. Pak Saman jadi nangis ya Allah sambil ngoceti kuaci Pak Haji. Orang masalah Pak Saman mau dangdutan saiki pengajian, mau kumat saiki tobat teman-teman. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanggone kitab Sulamu Taufik dijelasna kalau wong tua meninggal dunia masih ninggal utang, baik utang janji, utang duit, utang nazar atau utang wasiat, sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Saya ngomong begini karena zaman sekarang kita ini banyak orang ahli waris, banyak anak pada orang ngerti. Nek wong tuane sedo mati, ya warisane dibagi. Anak wong kene kaya iku. Gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nanti tahunan ratakon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan andalan plengos-plengosan. Anak wong kene kaya iku. Anjop wong mangkat.
billahimin. Mulane aturan nanggone sulamu taufik kalau wong tuane pernah sugih, pernah kita nih direwangi Bu nyucap gitok bebelit sampean jarene ngaji nanti jam 12 bengi. Wong sugih iku pimen belanja 1 hari buat beli bumbon dapur, ngurusin tetangga, sampai ngurusin anak, ngurusin beli gas LPG, nyangoni bocah sekolah, bayar listrik. 1 hari jatah belanja 300.000. Kakean Bu. Assalamualaikum. Ibu jatah belanja 1 hari 300.000 cukup apa luwih? 300.000 sedina luwih. Pancen wong wadon blok desa ora bisa diajak kompromi. Bisa nih kita nih ngomong 1 hari jatah belanja 300.000, kita nih lagi belani sampean Bu, supaya jatah belanja nih sampean ki ditambahi. Bener-bener orang bisa diajak kompromi. Jadi 300.000 sedina iku kakean. Luwih. Yang wis tak dona saitik 1 hari jatah belanja 200.000 cukup. Cukup 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6. Ngitungin 600 ge pimen sampean. Tak ulang 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina nangarep dewek banter salah. Jadi kalau ada laki-laki di desa Jati Sawit Lor 1 bulan penghasilannya lebih dari 5 juta, itu kategori wong sugih. Contohnya paku yang mana nih paku? Oh, yang pakai batik biru dongker, sing lagi meteng 8 bulan setengah. Ya Allah, 2 periode wetenge wis blending, tandane wis balik modal. Alhamdulillah. Ngapunten Paku, kita nih mau takon Paku. Takon iki privacy sih, tapi ya masyarakat boleh tahu dan ngerti lah Paku. Punten Paku. Jadi ku Jati Sawit Lor iku 1 bulan gajinya berapa Paku? Subhanallah. Gini apa gini? Gini. Oh, enggak gini. Oh, Paku bilang gajinya Puhu 1 bulan 4 juta. Tapi kan kalau bengkoke barang. Betul. Berarti jadiku kategori wong sugih. Nek wong tuane pernah sugih kayak Bu item karnitem gulangnya nganti tekan sikut. Iki lebih dari 5 juta. Berarti kalau Pak Saman gone dadi bos pasir, bos material 1 bulan mestinya lebih dari 5 juta. Wis ngedaftar kaji apa dulu kaji Saman? Wis, alhamdulillah. Tahun berapa Pak? Tahun berapa? 36. 36. Tuh Bu, ya Allah, ngedaftar sekarang dapatnya 36. Iku udah pasti apa asal jawab Pak Kaji Saman? Asli. Orang kelingan sampai kelingan. Saking lamanya nunggu tubuh. Kemarin saya ngaji di Pati, Jawa Tengah itu. Ada 1 blok kampung udah ngedaftar haji dari sekitar 23 tahun yang lalu. Dari mulai bocah 6 nanti tekan wis umurnya lanjut usia, belum juga berangkat haji itu. Karena memang dijanjikan lama banget, ketabrak pandemi corona, masih dijanjikan tahun 2026. Nah niki Kaji Saman gone ngedaftar pikantuk jatah 2036. Subhanallah. Kayaknya 2036 mah mumpuni kita nih wis payu laki. Anaknya jumlahnya 11. Nanti 2036 mudah-mudahan Ibu Kaji Saman, Ibu Haja Item dan panjenengan sedaya sing pada dihajat jadi dhuyufur rahman al mubarakun dan ditamu agung Gusti Allah dan kepanggil maringgone ziarah Mekah Madinah jadi Bapak Haji Ibu Haja. Amin Allahumma amin. Karena resikonya dadi wong sugih sampai wafat matinya belum berangkat haji, maka ketika warisannya dibagi, maka ahli waris harus mengambil dana dari duit warisan
untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Saya ulang nih Bu. Wong tuane sugih. Pernah sugih memang tanggung jawab wong sugih iku luar biasa. Tapi ora usah mawi dadak cita-citane dadi wong melarat. Sale wong sugih iku bisa manjing sorga karena sugih, wong melarat bisa manjing sorga juga sebab melarate. Tapi cita-citane kan ya sing sugih kepenak rizkine bisa menjadikan lantaran manjing sorga. Allahumma amin ya robbal alamin. Tapi ternyata wong sugih walaupun nikmat enak, tanggung jawabnya gede. Ini dari sebagian tanggung jawab wong sugih sampai meninggal dunia belum berangkat haji, maka ketika warisannya mau dibagi, ahli waris harus mengambil dana dari duit warisan terlebih dahulu kanggo biaya badal haji. Wong tuane nembe warisane bisa dibagi. Maka nang kitab arane Qatrul Ghais. Qatrul artine tetes-tetes, Ghais iku artine pitulungan. Jadi anak kitab arane Qatrul Ghais, tetesing pitulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Ahli waris sing waras. Emang anak ahli waris ora waras akeh. Ziarah kuburan bukannya maca Yasin, maca Al-Qur'an malah takon nomor togel. Ahli waris ora waras iku mah. Padahal kitab Musfuriyah namanya. Jenazah, mayit di dalam kuburan tiap hari berdoa. Apa doanya mayit nang kuburan? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di kuburan. Allahumma ja'al ahli, ya Allah, dadekna anak keturunan kita nih min ahlil ibadah. Jadi keturunan sing pada rajin ibadah. Masya Allah nih. Ananda Najma. Ini seumuran begini nih lagi rewel-rewelnya Bu. Apalagi lagi di acara tasyakuran. Orang bisa jagung kalem. Lah ini alhamdulillah didikannya Pak Saman. Kawit mau meneng baik. Ini baca ciri-ciri anak soleha nih, yang ketika duduk di sebelahnya orang tua bisa adaptasi, menyesuaikan, bahkan muqtadul hal, muqtadul makom. Jadi anak soleha bersama tidur dari sorot matanya darah ketara. Yang dijadikan orang tua keinginan hajatnya adalah pingin punya anak yang pintar baca Al-Quran, sholatnya nggak ketinggalan. Ketika anaknya paham agama, kelak ketika orang tua wafat pun orang tua udah ayem. Betul Bu Item Karnitem. Jadi titip pesan Bu Karnitem tadi ada satu sholawat yang paling disukai Ibu Item Karnitem. Sholawatnya begini. Dina malam Jumat ahli kubur telek ngomah nyun diparingi wacan Quran sakalimah, ora diparingi ngusap dada brebes milih mulih nyang kuburan kudung tangan tetangisan. Di sini ada puji-pujian begitu. Ada ya. Cuma kadang liriknya agak beda dikit. Nggak masalah karena memang Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Kalau di tempat saya nada liriknya begitu, tapi puji-pujian zaman bien. Zaman saya itu udah hampir langka tuh puji-pujian begitu. Betul? Hari ini sholawatnya sholawat modern ya, nggak masalah sih. Yang terpenting puji-pujiannya tetap baca sholawat. Cuma hampir hari ini tuh sholawat hampir hilang. Padahal ini mengingatkan kepada kita ahli waris supaya walaupun orang tua wis langka tetap mendoakan, tetap bakti, tetap birrul walidaini. Amin Allahumma. Dina malam Jumat ahli kubur tilek ngomah nyun diparingi waca Quran sakalimah, ora diparingi ngusap dada brebes milih mulih nang kubur
Sawit yang setia mengiringi sampai nanti jam 12 malam. Tangane ya Allah ngune nabui nganti kesel nemen nih kayaknya karena memang panyuwunan dari Ibu Item Karnitem. Saya ikut berbangga ketika hari ini anak-anak kita cinta sholawat. Sampai ternyata saya lihat wah grup vokalnya banyak banget Ibu. Sampai anak-anak kecil pada ikut sholawatan. Ini generasi yang akan mengalahkan TikTok, akan mengalahkan budaya western, yang mengalahkan budaya K-pop. Seneng silakan, yang terpenting jangan sampai berlebihan. Cinta K-pop silakan monggo, mau cinta TikTok juga nggak apa-apa. Yang terpenting ibu-ibu jangan pada kebablasan. Dan nenek-nenek nganggo legging. Lagi bocah perawan nganggo legging biar pantes. Nenek-nenek nganggo legging nang ngarep HP kerenggut. Ketimbang TikTok kan mending Nabi Rebana, betul? Ini namanya santri-santri yang siasatul mulki, kata Syabdul Qadir Al-Jailani. Apaan tuh siasatul mulki? Melek dengan keadaan zaman. Ini rebana, punten-punten maaf. Kita baca sholawat gak usah diring rebana aja udah asik membaca sholawat. Tapi kenapa kita baca sholawat diiringi rebana? Ini namanya balance dengan keadaan zaman, ngimbangi dengan perkembangan. Ketimbang kita kalah sama budaya TikTok, Nabi rebana ini biar asik baca sholawatnya. Ini namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Tenang Bu, santri itu insya Allah orang-orang yang sukses di masa depan. Allahumma amin. Ada yang ucap lah, dapat mantu santri bisa ngapa? Isinya mau kedadar kedodor sarungan trok. Jangan salah, santri itu hikmatul hukama, bisa belajar ilmu prihatin, apalagi di pondok pesantren Bu. Santri udah bisa ngatur ekonomi, disangoni duit paling gede 500.000. Itu kegedean malah kalau di pondok pesantren kita mah. Kalau di Jawa, entah kalau di sini tuh pesantren itu ada yang namanya ketika orang tua kirim duit buat 1 bulan hidup, itu nggak boleh melebihi kapasitas. Jadi ada aturan Ibu. Kalau di tempat saya di pondok-pondok pesantren Jawa Tengah, 500.000 tuh batas maksimal paling banyak buat pondok pesantren yang putra. Yang putri kebutuhan memang banyak, tapi kudu bisa ngatur ekonomi tuh. Jadi kalau santri udah bisa belajar hikmatul hukama, ilmunya prihatin, kalau 1 bulan dijatah maksimal 500.000, berarti makannya kudu diatur, jajannya nafsunya kudu diatur. Jangan sampai 500.000 borosnya luar biasa, mesti dipertanyakan dari pihak pesantren, bahkan dari pihak orang tuanya. Memang prihatin. Subhanallah, kewan lembing wis mambune langu nemen
Pinter nemen koneng ngincer cangkem. Untung ramanjing ngaring cangkem iki ya Allah, ku nabrak lambe. Iki lagi musim lembing Ibu. Oh, namanya lembing di sini. Kalau di Cilacap Jawa Tengah namanya ketupluk. Lucu banget kan, beda sama sini. Di sini nyebutnya lembing. Kalau di tempat saya lembing itu kewan yang bukan seperti ini. Jadi ada sebutannya sendiri. Lembingnya sendiri, ketupluk ya sendiri ya Allah. Belum dino wis nyemplung dingin di lembing. Ini wedang bening rasa lembing. Alhamdulillah. Wis pada manjing kabeh maring kelapane barang alhamdulillah beningan kabeh kelapane bening. Wedange bening, larutane bening. Sebenarnya ki mumpuni kiai radiator. Padahal susu putih saya juga doyan. Tenanawan ora apa-apa ra masalah. Dikasih bening biar pikirannya bening. Akhirnya jadi wedang lembing iki Masya Allah. Men apa ono. Dino monggo silakan monggo. Saya ngasih sama lembingnya alhamdulillah. Ini yakin ngajinya sampai jam 12 malam? Ibu-ibu kuat? Kuat. Ngaji sampai jam 12 bengi kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapak nih sanggup, ibu nih kuat, kita nih melu-melu mah. Nafsi-nafsi, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan sata. Allahumma. Santri sukses di masa depan. Ibu Item Karnitem kepingin cita-citanya Denajma adik saya juga besok jadi santri, titipin ke pondok pesantren Bu Item Karnitem. Supaya apa? Sukses di masa depan. Karena hikmatul hukama gak cuma ngatur ekonomi. Anak di pesantren, Masya Allah, bisa ngatur namanya nafsu perut. Biasa puasa dalail, puasa yamani, puasa bilaruk, puasa nyerobot. Senin Kemis mah kecil namanya santri. Jadi santri sukses di masa depan kalau udah prihatin di pesantren. Nanti lulus jadi alumni, mukim di rumah, Masya Allah. Langsung nikah, pantes. Nyalon kuwu, pantes. Nyalon DPR, pantes. Mau lanjut kuliah, pantes. Mau nyalon PNS, mau nyalon polisi juga boleh. Bahkan nyalon polisi, santri, khotam minimal 6 juz. Silahkan masuk tanpa biaya administrasi. Gak percaya tanya tuh sama Babin Kamtipmas. Betul Pak Polisi? Betul ya? Malah saya curiga nih sama polisi-polisi malam hari ini. Kayaknya jadi polisi bisa khotam 32 juz sekalian. Alhamdulillah sampai 32 juz itu. Saya ikut berbangga hari ini. Panjenengan sudah didakuki oleh Pak Saman untuk jemput saya dari Jatibarang Kota sampai di blok desa ini, alhamdulillah. Jadi santri Bu, kalau khotam minimal 6 juz itu bisa masuk ke Akpol tanpa bayar administrasi, asalkan dari kesehatannya itu juga memenuhi syarat. Jadi yang terpenting bisa khotam minimal 6 juz, masuk kepolisian tanpa administrasi itu. Apa enggak mantep jadi santri? Maka santri itu ketika di pesantren udah belajar hikmatul hukama, nanti terjun di masyarakat. Dandani gendeng bocor bisa, nyumet gas LPG pinter, sampai-sampai gawa beras sekarung rosa, mengeti kelapa bisa, kesambar bledek si urip. Saktinya santri tuh. Maka kenapa di dalam kitab namanya Qatrul Ghais? Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais artinya pitulungan. Subhanallah, di sini kalau kondangan bawa beras sekarung Bu. Subhanallah. Pantesan Bu Karnitem gelang sampai sikut. Kemarin anaknya payu laki. Sing barang wis payu rabi, alhamdulillah. Sekali kondangan 1 karung segitu. Ya Allah, kalau di Cilacap nggak sampai sekarung sih, minimal 5 kilo. Tapi ada umpangi, disebut di Cilacap umpang. Umpang itu nggak cuma beras, tapi di atasnya beras biasanya ada mie, terus jajan-jajanan itu sampai berapa bal, sampai 3 bal minimal. Nah, begitu kalau kondangan di Cilacap mah. Di sini cuman beras tapi sampai sekarang. Subhanallah, jadi juragan beras nih Bu Item Karnitem nih.
enggak cuma juragan pasir seberas-beras pun alhamdulillah berkah wasilah punya anak yang solehah. Amin Allahumma. Salu ala Nabi Muhammad. Di dalam Qatrul Ghais ciri-ciri ahli waris yang waras diantaranya adalah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua, mau nyarutangin utang piutang almarhum orang tuanya, dan yang ketiga ciri-ciri ahli waris yang waras mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Maka sebelum orang tua mewariskan harta kepada anak, wariskanlah kepada anak. Yang pertama kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, titipkan warisan kepada anak namanya al-hilmu. Subhanallah nabrak cangkem maning gue lembing. Bener-bener gue lembing lanang iki mah. Ngertian bae dorong payu laki. Nabraknya pas cangkem. Perkara jagong maning iki ya Allah. Ya. Sampai lagi berenang ki lembing. Masya Allah. Wis ngono lah. Ngene berenang nanti jam 12 bengi ngono. Salu ala Nabi Muhammad. Al-hilmu, saya ulang, al-hilmu, tulis. Al-hilmu. Ditulis. Ibu bawa buku apa boten? Boten. Bawa pulpen boten? Dan terus bawanya apa? HP. Ala lamun silamun HP ini kanggo nyoting mumpuni, mau ngisine go status gawe story. Babane. Langkan nemen ki bapak-bapak. Babane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak bawa buku apa boten? Boten. Bawa pulpen apa boten? Boten. Oh ya sebentar, ini airnya diganti. Air lembingnya udah disingkirkan. Terima. Nah ini yang saya maksud wedangnya Pak. Ini boleh diundurin nggak Pak? Iya, jangan pakai wedang yang itu, kepinya yang ini. Kenapa yang le mineral? Karena bukan endorse, bukan. Dalam rangka bendera Palestina, jadi kita mendukung produk-produk di dalam negeri yang ternyata kemarin le mineral ini meningkat drastis pendapatannya. Gegara kita ikut MUI, yaitu kita memboikot sementara produk-produk yang dilansir punya hubungan mendapatkan dana kucuran dari produk yang dibeli oleh kita, yaitu dari produk-produk diantaranya maaf itu tadi yang diundurin ternyata memang airnya dari air orang Indonesia Bu, mata airnya mata air Indonesia, tapi ternyata sahamnya itu dari Danone. Danone itu dilansir dari Prancis yang ternyata sangat pro dengan Israel. Jadi punten-punten pisan. Hari ini kita disuguhkan dengan keadaan yang sangat-sangat membingungkan sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam. Tapi ternyata tambah maning lembingnya telu gue kan Ibu. Pantesan diundurin matur nuwun. Kalau ini cap kaki 3 yang ada badaknya. Terus le mineral ini Sinde dari produk Indonesia, le mineral dari Mayora dari produk asli Indonesia, dan le mineral kemarin ternyata naik drastis sehingga alhamdulillah tidak menghilangkan rasa syukurnya. Akhirnya kemudian langsung ngasih kiriman bantuan langsung air minum untuk saudara kita yang di Palestina. Memang pro kontra Bu, MUI sudah mengeluarkan fatwanya, yaitu sementara produk-produk yang dilansir pro dengan Israel ternyata sudah diboikot. Nah terus pertanyaannya, ada yang ngomong, terus kalau diboikot usaha warung-warung kecil yang udah terlanjur punya dagangan yang pro sama Israel gimana? Lah kan kalau di warung air minum nggak cuma satu umpamanya, sabun juga nggak cuma satu merek toh Bu, ada beberapa pilihan yang lain. Maka pilihlah yang lain sementara kula panjenengan sedoyo silakan milih yang produk di dalam negeri dulu. Ataupun jenengan udah punya di rumah belum habis umpamanya, ya dihabisin dulu biar nggak mubazir. Kita mah orang-orang cerdas yang bisa ahli mikir toh Bu. Jangan kula panjenengan sedoyo kemudian langsung menyalahkan dari MUI. Betul,
Justru MUI niki ngasih tahu kepada masyarakat, kayak contoh jenengan beli di toko minuman itu kan gak cuma satu, ada beberapa dijajar, maka pilihlah yang memang dari fatwa MUI menikah adalah yang benar-benar produk dalam negeri kita. Ada yang ngomong lagi, ngapain dukung Palestina, wong tetangga sendiri juga masih banyak yang ngelih, yang pada perutnya kempong. Ya punten-punten ibu, kita kempeng hidup di Indonesia mah masih bisa berdoa. Sepelit-pelitnya orang Indonesia masih bisa kerja wong hidup di Indonesia. Lah saudara kita yang di Palestina bu, jangankan mau mikir kepingin payu laki, mau besok pagi masih hidup juga syukur alhamdulillah. Mau berdoa aja orang sana was-was ketar-ketir. Setiap mau sholat itu isinya rasanya khawatir. Maka dengan cara kula panjenengan sedoyo ikut MUI sampai orang ketan habis sholat, habis mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan orang tua, mendoakan guru-guru kita, jangan lupa diselipin mendoakan saudara kita para mujahid-mujahid yang ada di Palestina. Mudah-mudahan di sana dikuatkan iman Islamnya dan mudah-mudahan dapat perlindungan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma. Nanti syukurnya ada tisu nggak ya? Tambahan tisu. Ini agak flu dikit ibu. Kenapa ini flu? Karena usia 28 tahun perawan mepet. Karena kiai saya bilang, karena kiai saya bilang ternyata santri lanang, santri wadon nikah itu jangan sampai melebihi umur 30 tahun. Jodoh memang rezeki dari Allah bu. Cuma ini ikhtiar kita. Jadi kalau memang santri ini harus manut karo kiai, ini umur saya udah umur mepet 28 tahun, maka disebut perawan tua ya nggak masalah sih. Jujur emang menyakitkan. Sampai ireng dipanggil teng guteng mangkel mesti tah. Betul. Sampean gemuk dipanggil gembrot ih mangkel banget enek rasane. Apalagi dipanggil sumpel bom, waduh. Saya tonggos, dipanggil tonggos, kepingin apluk aku rasanya. Memang jujur itu menyakitkan. Sebelum sampean nyebut saya perawan tua, mending saya sadar diri. Gak masalah perawan tua, yang penting sugih. Sombong bener. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum orang tua mewariskan harta kepada anaknya, wariskanlah kepada anak al-hilmu. Apaan tuh al-hilmu? Arif, bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Anak kita mau kuliah silakan, mau sarjana terserah. Yang terpenting kalau udah kuliah jangan gampang menyalahkan pendidikan orang tua. Hari ini anak kita yang udah sarjana gara-gara parenting. Apaan tuh parenting? Metode pendidikan orang tua yang modern kepada anaknya. Mau ilmu parenting silakan, belajar ilmu Belanda mangga, belajar ilmu Inggris silakan, gak ada yang melarang. Cuma kalau udah kuliah, udah sampai sarjana, jangan menyalahkan metode pendidikan orang-orang tua kita zaman dulu. Walaupun pendidikan orang tua kita zaman dulu gak semuanya salah, gak semuanya benar. Bukti nyata, anak-anak kita dulu dididik orang tua kita pakai tasawuf, pakai filosofi yang tinggi. Orang tua kita ngucap no aja ngelinggui bantal, nek ngelinggui bantal mengko bokong ngewud dolan. Kok pinter bener sampean bu. Katanya kalau ngelinggui bantal bokongnya bisulan. Berarti orang mau bokong Cilacap, bokong sini begitu. Berarti bokongnya Jawa Tengah karo bokongnya Jawa Barat pada baik. Ini bukan mitos, tapi artinya orang tua kita sedang mengajarkan muqtadul hal, muqtadul maqam, menempatkan sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Oh, ada lanjutan lagi tambahan maning nggih. Wedange wis lapel. Terima kasih Pak, ya Allah. Luar biasa nih, pengertian banget keluarga Kaji Saman. Saya panggil Kaji Saman Pak Kaji, biar cepat kajinya. Gak cuma tahun 2036, moga-moga dipercepat. Amin Allahumma. Ya, kalau tisunya double ngajinya nanti jam 12 malam, betul ki Bu. Alhamdulillah matur nuwun Kaji Saman. Sallu ala Nabi Muhammad. No, aja ngelinggui bantal, nek linggui bantal bokonge wudunan. Seindah itu didikan orang tua kita. Memang gak langsung pantat bokonge bisulan, tapi ternyata
ini bukan mitos. Orang tua kita sedang mengajarkan sesuai dengan penempatan dong. Bantal itu memang benda, tapi walaupun bantal itu benda, kanggo manggon istirahatnya kepala. Betul? Kepala mah bahasa Indonesia, bahasa krama paling halus kepala itu mustaka. Bahasa krama halus biasa sirah. Bahasanya blok desa kena apa? Astagfirullahaladzim. Kasar nemen bahasanya wong blok desa. Baru kali ini pengajian anak-anak mubaleghah dindas-ndasnya ya sampean ngumpul Bu. Ya Allah mumpuni dindas-ndasna. Untung mumpuni bocah cilik ora tersinggung saya mah. Bu, kepala adalah organ tubuh yang paling penting. Saking pentingnya ini kepala bisa diarani manusia sebab anak kepalanya. Buktinya tante ngabengi paku kerawuan tamu sing ketok-ketok pintu bareng dibuka pintu nih. Ternyata tamu nih paku sikile buntung, tangannya buntung sampai kepala. Ternyata meripate buta. Setelah paku melihat ada tamu disabilitas, paku nggak tega. Akhirnya tamunya dimasukkan ke dalam rumah, dikasih minum, dikasih daharan, malah dikasih sodakuan. Kenapa dikasih sodakuan? Karena kuwu Desa Jatisawit Lor terkenal kuwu yang dermawan. Betul? Kuwu Jatisawit Lor Loman. Jajal mangkotak titening meluna bayang prope kitanya apa ora? Lah namanya pengakuan kan kudu ada pembuktian, cuman ngaku-ngaku tok mana gimana aku percaya. Maaf ya Pak Baku langsung pucat wajahnya. Tapi beda cerita. Tengah bengi Pak Saman kerawuhan tamu. Anak si ketok-ketok pintu bareng dibuka pintu nih nang Pak Saman. Ternyata tamu nih Pak Saman sikile genep loro, tangannya genep loro, tapi del tekan gulu sirai langka. Kaya-kayane nang Pak Saman langsung ditutup pintunya jebret. Pak Saman mlebu kamar terus ngelonin bantal guling sing bisa ngentut. Pak Saman bilang sama istrinya, hayang ngembet. Iya Mas Al. Kenapa lari-lari nutup pintu Mas Al? Iya Bu, saya tadi mau buka pintu ternyata yang ketok-ketok pintu dudu menungsa. Nah bisa didudu menungsa? Langkah sirahe. Kita bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Kepala organ tubuh yang sangat penting. Bantal buat manggon istirahatnya kepala. Lah kok dilingkui bokong ngecap orang. Ngecek namanya gemuk getadul hal. Maka ternyata orang tua kita zaman dulu ngedidik anaknya bening. Maka dulu 15 tahun nikah tuh wajar. Karena apa? Belum ada undang-undang. Zaman dulu 15 tahun nikah, karena dari umur 8 tahun biasa ngomong adine, biasa nang pawon. Betul? Betul. Maka dulu 15 tahun bujang perawan pada dolanan jonjang umpet tengah bengi. Nek pas lagi pada bulan dolanan petak umpet, jonjang umpet, gobak sodor, dos-dosan. Biar nggak ngatur bujang perawan tengah wengi umpetan nang pekarangan bali ora meteng. Betul Bu? Beda anak zaman sekarang. Boro-boro umpetan nang pekarangan tengah bengi. Ono mbek chattingan nang WhatsApp dibalangi sempak be meteng. Zaman dulu sama zaman sekarang nggak boleh dibanding-bandingkan memang. Tapi zaman dulu orang-orangnya ahli tirakat. Karena belum ada nafsu godaan yang gede. Zaman dulu sekali tirakatnya bening karena belum ada HP. Mau ngapain habis isya? Habis isya wayai turu-turu tapi tengah bengi wayai tirakat. Orang zaman dulu mah. Maka ketika orang tua mendidikan anaknya kepada al-hilmu, yang kedua kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, silakan didik anak kita, wariskan kepada anak al-ilmu. Yang pertama al-hilmu, yang kedua al-ilmu. Al-ilmu niku pendidikan pengetahuan. Entah anak lanang, entah anak wadon, orang tua wajib mengajarkan anaknya ilmu ubudiyah, kata Sulamut Taufik. Ilmu ubudiyah, anak itu diajarkan tata caranya wudhu, tata caranya sholat, tata caranya baca Al-Quran. Maka yang mengajarkan huruf hijaiyah yang pertama kali adalah orang tuanya. Walaupun anak kita denajma mau ngaji di TPQ, bangsa
pulang ke pondok pesantren Bu Item, tetap orang tua wajib yang mengajarkan ilmu ubudiyah. Anak bisa baca Quran, orang tuanya dulu yang ngajarin. Itu namanya menggugurkan kewajiban orang tua, yaitu ilmu ubudiyah. Yang kedua, orang tua wajib mengajarkan anaknya ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe neng omah. Anak wadon, anak lanang, anak wajib diajari tata cara nyekel sap, ngucap putuk belit jenengan Bu. Kita nih direwangi, beri jenengan nanti jam 12 bengi. Ulang. Ilmu asasul kasbiyah fil bait, bu anake wong sugih, bu anake wong larat, bu anak wadon, bu anak lanang, anak wajib diajari carane ngumbahi pir, nyekel sap, nyuci bak, nyumet kong, ngumbahi cau. Ngapain jenengan pada protes? Saya ngucap ngumbai cawet, ngumbai sempak, jangan diacak kasar. Sampean krungu kita nih mumpuni bilang ngumbai katok, aja dicap vulgar karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Sapa iku bocah wis balik, bocah wis SMP, bocah wis SMA, tapi katoke esi dikumbah-kumbah nanang mamane iku lebih kasar ketimbang diucap. Anak bocah kene bocah SMP SMA katoke esi kumbah-kumbah nanang mamane. Oke. Anak anjok bocah mangkat. Ibune langsung lutikin anaknya, gue rungokna. Gue ditunjukin aja nang kene Bu. Ditunjukin lu kok nang omah. Kalau ditunjukin nang kene kok bocah jadi sengit karo kitane. Iki saya ceramah bukan pakai nafsu. Si ceramah dari tadi pakai dasar kitab semua. Sampai ngubai katok. Itu dijelasin di kitab Riyadul Badiah. Ketika orang tuanya masih mencuci baju, bahkan katoke bocah wis balik, maka Anda akan menciptakan bumerang untuk anak itu sendiri dan bumerang untuk orang tuanya. Kitab Riyadul Badiah. Ada yang ngucap begini, mumpuni endok-endoke kitane, si ngendok ya kitane. Ngapain urusan karo endoke tetangga? Kitane wong sugih mumpuni udah mesin cuci. Kita nih kawit gadis ora pernah nyuci baju, wong kita nih pembantu, malah kita nih ngomong ke anak gadis aku tak ngomongin, no, isuk di sekolah sore nih les, bari les langsung turu istirahat ngasok melas kue kesel, niatnya bagus tapi kebablasan. Namanya orang tua mengajarkan anaknya bab nyambut gawe, pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban. Halo. Pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Saya ngomong begini dijawab maning, mumpuni. Kita nek tukang macul mumpuni. Nek aku tukang macul, anakku aja nanti jadi tukang macul. Nek kita nek tukang macul, anakku kudu jadi gubernur. Silahkan melarat mah jadi turun-turunin karo anak. Arane melarat aja diturun-turun karo keturunan, tapi namanya mewajibkan orang tua mendidik anak bab nyambut gawe pekerjaan nang omah adalah kewajiban setiap orang tua terhadap anak-anakannya. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuan dadak diperintah kon keprok barangan nih gue. Ya punten maaf. Sapa wong tuane ora sayang karo anak. Kadang-kadang anak meriang bewong tani ngucap ya honok aja meriang, mending mamane bae sing meriang. Betul begitu ngucape? Kepingin anaknya mulia, pas lagi ngoncet di pelem, kadang-kadang mamane ngelambot di peloke, anak sing kon mangan dagingnya. Betul? Sampai tengah bengi bocah pada turu, bareng turu dilala poke teles kabeh. Biar nurungan apain pers biar mah nanggone popok musim muda kok pakai teles kabeh di swag jarit dilakoni. Betul?
anak nangis baik mamanis kembang tangane si disolawati tak lelo 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 ledo cep menang aja pijer nangis anakku dek najma asmane yen nangis ndak ilang ayune lagi karo latihan walaupun belum payu laki latihan kan gak ada salah bu barang anak wis turun nang gendongan tinggal wayahe ditaruh nang kasur mamane nggone naruh anake lagi turun hati-hati temen kaya arep naruh bom ora uliana barang sing muni babar blas barang kurang 2 senti tekan kasur malah mamane wae karo kepentut dhuwur wae ngisor kepentut kan kaya HP di screenshot wajib bet bocah melek kaget melek maning disolok hati sabar nemen nanti mama nerako bermangan nerako bermaring WC kadang-kadang saking kepingine anak meneng maring WC bimelu digawa bocah betul laras sampai disolati maning tak kadang bisa urip mulya dadi menungsa utama luhurke asmane wong tuwa dadi pendekar agama wis rada pantes ya Bu ya iya pantes tinggal nunggu bapane sampai-sampai suaminya tukang becak ibunya sampai nimang-nimang anaknya aduh anak raja anak raja anak raja anak raja padahal suaminya tukang becak ibu nenggone nimang anak raja anak raja anak raja anak raja ya masa tukang becak tukang becak tukang becak saking kepingin orang tua anaknya lebih mulia ketimbang orang tuanya mah tapi terkadang udah ditimang-timang udah digadang-gadang jadi anak yang sukses yang bekti sama orang tua gede sidik diperintah beli lombok mendelik-mendelik nok mana maring warung tuku lombok buat saya ngejak lebih petak dengan maning cedelat perintah mau tuku kemari saya gitu lombok ya petak gede siji cedelat perintah mana bocah kayaknya kayak gue seorang ibu disilet gak kerasa lara babaran nanti pingrolas anaknya dadi wong kabeh lah kasih dadi kambing lah lahiran babaran kan taruhnya nyawa menurut seorang ibu lahiran taruhnya nyawa gak kerasa sakit orang kerasa lara karena sing paling lara adalah ketika dibentak nang anak dipelorokin nang anak dipendirikin anak sakitnya luar biasa betul Bu kadang-kadang yang ngapunten ya ibu-ibu kadang diajak ke mall diajak ke supermarket kadang ya kampungan tapi ketika anak izin karo anak kelakuan mamane kadang mamane disenggrang nang ngarepe umum rasanya tersinggung nemen Bu kadang-kadang dipelorokin ibu mah kadang-kadang wong tua iki perasaannya jalan ya Allah ketika disentak nang anak rasanya kayak di narapan kiamat disentak nang anak rasanya gondok-gondok gedene saklapa nang telak kene panangis nanti ramet tuh luwe betul paling sakit ketika disentak nang anak kene pet namanya mau tunggu kamari sih lombok pet ada di sini sedelat perintah maka inilah kenapa Paksaman Ibu Item mengadakan pengajian hari ini dalam rangka Walimatur Rasul karena alhamdulillah diberikan anak perempuan yang masya Allah walaupun jarak antara nomor 2 dan nomor 3 jauh tapi rasa bersyukurnya Bapak Saman itu tidak pernah membanding-bandingkan dan membeda-bedakan anaknya semua
anak kesayangannya Pak Saman dan Bu Item, termasuk adik saya Ananda Najma. Alhamdulillah pada hari ini panjenengan anak seni, adik saya Denajma pinter ngajinya, anak yang solehah, anak yang qurrat a'yun, yang bisa menyelamatkan orang tuanya dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Jampira saya ibu. Jampira? Jam sana. Jam sana waktu Indonesia blok desa. Oh, jadi nang blok desa jamnya mundur. Berarti blok desa pinter gue ngapusi. Dome kita cilik dihapusi karo sing tua-tua jam sana jarene. Jam 10 lagi 20 menit. Dalam dilanjut. Diterusin. Sampai jam berapa? 12. Jam 12. Ngaji munggah nanjak jam sana nanti jam 12 bengi. Aku tidak bisa membayangkan amplop dawane kayak ngapa. Oh, boten maksudnya sing dawa amal pahalane Allahumma. Tadi saya udah musyawarah sama Bu Item. Bu Item, nanti naiknya saya nanjaknya lebih gasik ya. Pak Saman terus tanya, gasik-gasik harapan marengen dimumpuni. Ya marah-marah ngendi kaji Saman. Saya mau gaya gasik biar ngajinya tambah lama. Soalnya memang dari tadi kan lampunya mati ya Bu. Karena dieselnya yang memang rada ada trouble, tapi alhamdulillah gerak. Punten walaupun saya perawan tua tapi kan saya belum nikah, jadi ini masih anak-anak ibu, masih anak ingusen. Bocah kemarin sore minyak black lancung gara gepeng mah. Jadi punten pisan lagi flu berat ini Bu. Ini flu karena memang pergantian cuaca. Di tempat saya udah 2 minggu nih, 2 minggu hujan terus. Sini udah mulai hujan belum? Tadi malam sini hujan. Berkahnya Kaji Saman punya hajat. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Pergantian cuaca ibu, saya dengar kabar Indramayu itu hampir 7 bulan gak ada hujan. Betulan? Sekali Kaji Saman punya hajat langsung dikasih hujan, alhamdulillah. Tandanya berkah Bu. Makanya innal insana khuliqa halu'a. Jangan jadi manusia yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan ngeluh, digilir kasih hujan sama panas katanya hujan ketrek. Sembarangan bisa namanya manusia. Cara orang Sunda katanya hujan poyan. Alhamdulillah hari ini kula panjenengan dikasih terang tingkas enggak hujan, tapi kemarin diparingi hujan jadi bisa nyiram tanah kita supaya tidak terlalu mabluk nemen debune. Tandanya Kaji Saman hajatnya berkah. Amin Allahumma. Tadi saya bilang Bu, saya naiknya lebih awal Bu Item. Bu Item jawab, emang kalau kemalaman ngajinya kenapa? Ya gak kenapa-napa. Saya kan bocah Bu. Bocah kalau ngaji kemalaman bahaya. Apalagi ya Allah sekarang lagi musim penculik Ibu. Saya udah 28 tahun kan masih anak-anak sih Ibu. Apalagi tadi siang saya belum tidur. Kalau siang gak tidur kan malamnya rewel Bu. Masalahnya undang kiai cilik sampean. Alhamdulillah hari ini terlaksana hajatnya Ibu Item, yaitu dalam rangka menggugurkan agarnya Bu Item kepingin nanggap mumpuni. Cuma memang jujur baik niki saya lagi kurang sehat, flu berat dari kemarin. Gara-gara dari kemarin belum sempat istirahat tidur sama sekali. Sudah beberapa bulan alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Sebelumnya itu kemarin Syawal itu saya sakit sampai keluar darah dari hidung, mimisen Bu, mimisen keluar darah dari hidung. Sampai kemarin sempat keluar darah dari hidung, saya cek laboratorium, ternyata di rumah sakit dokter memvonis karena jarang sangat istirahat, jadi keluar darah terus dari hidung. Saya bilang sama dokter, Pak dokter, ini obatnya apa ya? Pak dokter jawab, turu. Gitu jawab Bu. Gampang banget jawabnya. Ngomong begitu mah ibu saya bisa ngomong, jawab turu. Ternyata memang karena jujur baik dari sini tadi sore saya ngaji di Arahan, Kecamatan Arahan, dari Pranggong
Dari Pranggong saya istirahat ngaso, udah disiapin hotel sama Pak Saman. Habis dari hotel saya pindah ke sini. Dari sini besok pagi saya di Cilamaya, Karawang. Dari Karawang langsung ke Pandeglang, Banten, Bu. Jauh banget tuh langsungan. Dari kemarin saya belum istirahat sama sekali, nggak tidur. Karena memang dari kemarin kita di Jawa Tengahnya daerah Wetan, daerah Temanggung, Wonosobo. Jadi sampai rumah cuman ganti supir, ganti asisten, ganti kendaraan, langsung berangkat ke sini. Tiap hari begitu. Alhamdulillah, kiai kami, guru-guru kami, bahkan orang tua kami mengingatkan, secapek apapun jangan pernah ngucap capek. Ini juga prinsipnya Pak Haji Saman. Jadi bos pasir memang capek, tapi ada ijazah secapek apapun jangan pernah ngucap capek. Karena ketika jenengan ngucap capek, takutnya Allah nyabut rasa capeknya jenengan. Kalau udah dicabut rasa capeknya, nggak punya capek lagi malah bahaya. Jadi kalau capek, ngucap syukur saja. Alhamdulillah, kempole merengkel nemen iki ya. Nok iki nok, didek-idek ningin ki arane kempol. Begitu ngucapnya. Jadi ijazah dari kiai kami, yang pertama, secapek apapun jangan ngucap capek. Syukur alhamdulillah masih bisa mencicipi rasa capek. Karena begitu banyak orang pengangguran kepingin punya rasa capek. Yang dikasih capek malah ngarsulah, nggak boleh. Jadi harus banyak syukurnya. Saya bersyukur keadaan sakit apapun saya tetap berangkat ke pengajian Ibu. Tapi punten-punten maaf, kemarin sempat saya punya prinsip bahwa kalau naiknya kemalaman, nunggu setengah jam mah wajar. Saya tadi datang setengah 9. Kan bisa ngobrol-ngobrol tuh sama Bu Item. Acaranya apa, hajatnya Bu Item apa, foto-foto juga sempat. Sampai foto pinsewi dakrolas mah saya jabadin baik, gak apa-apa. Bu Item yang mau bayarin saya. Saya kalau datang ke pengajian setengah jam pokoknya saya lebih awal. Naik jam 9, setengah 9 saya sampai. Pagi naik jam 10, setengah 10 saya sampai di lokasi. Sore naik jam 2, nanjak jam 2, setengah 2 saya sampai di lokasi. Dalam rangka apa? Saya menyenangkan panitia yang mengundang. Kalau ngobrol-ngobrol kayak gini kan asik. Asiknya apa? Tambah tali silaturahim. Gak cuma ngaji-ngaji doang, ada silaturahimnya di situ. Saling menguatkan, saling menerima cerita yang Saibul Hajat mau. Ini kan jadi rasa bombong cara Cilacap mah. Bombong itu lega rasanya. Betul? Tapi kalau saya datangnya telat gimana? Mungkin yang tadinya ikhlas kan jadi nggak ikhlas gara-gara pas saya datangnya telat. Maka saya punya prinsip sekarang, kalau ngaji malam naik jam 9, setengah 9 saya sampai di lokasi buat ngobrol-ngobrol sama panitia. Nunggu setengah jam wajar, nunggu 1 jam tuman, nunggu sampai 1,5 jam saya tinggal pulang. Saya udah pernah satu kejadian, saya nggak pernah meninggalkan pengajian tanpa alasan dan tanpa sebab. Seumur hidup saya ini Bu, sampai umur 28 tahun. Saya ceramah itu mulai umur kelas 3 SD, 8 tahun. Jadi seumuran di Najma saya udah ceramah Bu, tapi masih di Jawa Tengah Bain. Paling Jawa Barat merambah ke daerah Ciamis, Pangandaran, di Lakbok dan lain sebagainya. Dulu kelas 6 SD saya udah ceramah di Jawa Barat. Cuma memang saya ceramah udah lama, mungkin jenengan kenalnya itu ketika di Indosiar. Betul ya Bu? Dengar-dengar dari kabar saudara dari Jawa Barat, walaupun dulu saya orang Jawa Tengah, banyak juga yang ngedukung saya via SMS dulu. Saking senangnya mungkin karena Jawanya saya hampir sama dengan dialeknya sampean. Napak-napak akhirnya banyak orang Indramayu juga ngedukung saya. Yang akhirnya memang banyak orang mengenal saya dikiranya di Indosiar dulu. Tapi jauh sebelum di Indosiar, saya udah ceramah dari kelas 3 SD, umur 8 tahun saya udah mulai ceramah. Belum pernah ya namanya saya datang ke pengajian, kemudian saya menggagalkan dari satu pihak, enggak pernah. Tapi kemarin sempat saya datang, dijanjiin naik jam 9, setengah 9 saya sampai jam 10 saya belum dinaikkan juga. Jadi saya nunggu hampir 2 jam Ibu. Gak naik-naik tuh, gak nanjak-nanjak. Yang akhirnya terus saya wayahnya naik ke panggung, saya cuma mengucap salam, kemudian saya mendoakan Saibul Hajat. Saya bilang sama panitia dan masyarakat, saya udah gak ada niatan ceramah nih, saya cuma niat mau kondangan.
Jadi saya cuma salam mendoakan Saiful Hajat, saya kondangan nama Saiful Hajat, terus saya pulang. Oh ya, ada apa Bu? Oh, ular. Pinter nemen ularnya milih nanggun bagian wadonan ya Bu. Ularnya ulah-ulah lanang gimana? Ya, Pak Polisi pawangnya ular nih. Udah kayak damkar pokoknya. Oh ya, siap Pak Polisi malah alhamdulillah udah terlatih, nggak takut sama ular. Jangankan ular, tiap hari Pak Polisi pegangnya pistol. Ularnya ular apa nih? Subhanallah, kendel nemen Pak Polisi. Ya Allah, langsung ketangkep tuh. Alhamdulillah pawangnya ular. Udah ketangkep? Subhanallah. Hebat bener Pak Polisi. Ya. Memang polisi udah harus begitu tugasnya nih. Soalnya apa? Supaya polisi ucap Tribrata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, pengen tahu lanjutannya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Masih ada ularnya? Ya Allah, jempolnya tetangga dikira ular bubuk. Ya Allah, udah ketangkep ularnya sama Pak Polisi. Itu ular tandanya alarm. Ngasih tahu sama saya setengah 10. Setengah 11 pas iki mah ya Allah. Nanjak jam sana Pak Kaji Saman. Iki jam setengah 11 insya Allah cukup. Gimana? 1 jam maning. Kepingin ya, amplop wis kadung tak tampani. Soalnya tadi udah perjanjian sama Ibu Kaji Item, jadi memang saya jatah pengajian 1,5 jam. Pernah saya ceramah sampai 2,5 jam Pak Kaji Saman, tapi 2,5 jam itu sampai nggak kerasa. Gimana mau kerasa, orang merem kabeh kerasa. Sampai 2,5 jam saya ceramah, dan saking asiknya. Tapi memang jujur baik, harusnya saya ini cek ke rumah sakit karena dari tadi pagi itu badan panas tinggi. Tapi saya keadaannya lagi puasa waktu itu. Iman-iman pisan. Kalau puasa saya batalin udah setengah hari. Jadi saya memang istirahat. Sudah disiapkan hotel sama Pak Kaji Saman. Alhamdulillah mungkin sampai bermalam di Indramayu dulu. Besok pagi langsung gasik lebih awal ke Karawang. Maka alhamdulillah saya bersyukur Pak Kaji Saman, saya difasilitasi Pak Kaji Saman bisa bersilaturahim dengan keluarga dan tetangga masyarakat di sekitar dalam Pak Kaji Saman. Bahkan alhamdulillah hari ini begitu luar biasa hajat pribadi, tapi yang hadir banyak. Tandanya Pak Kaji Saman sesuai dengan ngendikan Allah, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti panene bakal sae. Allahumma. Mudah-mudahan Pak Kaji Saman, Ibu Ajah Item diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah, dijadikan mawaddah warahmah sakinah, dijadikan keluarga yang bahagia sejahtera, segala hajatnya diijabah. Adik saya di Najma jadi anak yang sholihah, jadi anak yang qurrata ayun, anak yang min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Quran, jadi anak yang bisa menyelamatkan orang tua dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena mungkin doa akan diimami langsung oleh Akhirul Kiram Al Ustadz Tajudin untuk mengimami doa pengawasan hari ini. Saya belum berani untuk memimpin doa. Yang pertama saya perempuan, yang kedua tentu saya santri. Santri ini belum dikasih ijazah untuk memimpin doa. Tapi alhamdulillah hari ini para kiai masyayikh juga hadir di hajatnya Bapak Kaji Saman untuk memberikan barokah doa. Maka yang pertama, terima kasih Bapak Kaji Saman Ibu Ajah Item telah memfasilitasi kami bersilaturahim. Pak Kepala Desa Pak Uu, terima kasih telah mendukung kami, dan dari Forkom Pincang Kecamatan Jadi Barang. Mudah-mudahan setelah doa usai nanti panjalan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Amin. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa di mami walakin al kiram al Ustaz Tajudin Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala